Apa sih dok perbedaan SIS dan HSG? Yuk kita bahas bersama saya Dr. Oli, spesialis obgyn. Jadi kalau SIS itu salin infusion sonohistrografi dan kalau HSG hysterosalpingografi. Ini memang suatu pemeriksaan untuk melihat patensi tuba. Apakah tuba kita bagus nggak sih? Apakah ini bisa dilewati sperma ketemu sel telur atau enggak sih? Nah, cuman ini adalah dua tindakan yang berbeda. Nah, kalau MAMS biasanya ke dokter obgyn itu bisa dilakukan SIS, salin infusion sonohistrografi. Kita memasukkan cairan salin ke dalam rahim dengan kateter kecil. Nah, lalu dilihat lewat USG. Dengan USG kita bisa melihat, oh ya, itu cairannya udah masuk di area cavum abdomen. Nah, biasanya itu kita bisa bilang, iya, ini kedua tubanya bagus, Mams. Nah, tapi kalau HSG itu hysterosalpingografi itu dilakukan dengan sinar X-ray. Jadi itu dimasukkan kontras ke dalam, terus kita bisa melihat bagaimana perjalanan cairan kontrasnya itu, apakah tuba kanan kiri ini sebenarnya terbuka nggak, paten nggak. Nah, ketika paten itu akan ada spill cairan kontras di cavum abdomen. Nah, semuanya itu yang melakukan adalah dokter radiologi, bukan dokter obgyn ya. Nah, cuman dengan dokter radiologi yang melakukan, MAMS akan mendapatkan hasil official report. Memang telah dilakukan HSG. Nah, hasil official report ini sebenarnya MAMS bisa bawa kemana aja. Bisa bawa ke dokter obgynnya yang periksa. Mungkin kalau ternyata MAMS belum berhasil hamil dengan dokter A, bisa ke dokter B dengan membawa hasil itu. Karena pasti dokter obgyn akan nanya, gimana Mams, udah pernah diperiksa belum tubanya? Karena kalau emang SIS biasanya yang periksa adalah dokter obgyn. Nah, seringkali itu adalah subjektif. Nah, untuk beberapa kondisi boleh kok dilakukan SIS, boleh, HSG boleh. Yang penting dilakukannya itu 2 hari setelah mens bersih. Itu yang aman ya. Karena ketika di dalam masih ada darah, itu bisa aja terjadi infeksi. Jadi lebih baik ketika rahimnya itu sudah bersih dan MAMS jangan berhubungan dulu ketika akan melakukan SIS atau HSG. Jadi nggak usah khawatir, memang ada rasa nyeri dikit, ada kram dikit, tapi pastinya itu tolerable dan setelah tindakan bisa terjadi ada flek-flek dikit atau luka di area mulut rahim. Jadi selalu semangat para pejuang garis 2, pastinya lakukan yang terbaik supaya kita bisa menilai, mendeteksi kedua tubanya dengan baik. Jadi 30% penyebab infertility itu bisa karena faktor tuba. Jadi semangat Mams, nggak usah takut. Nggak nyeri banget, tapi pastinya tolerable. Boleh diminumin obat untuk penghilang rasa nyeri ya. Tapi nggak usah khawatir, semuanya aman kok. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Jangan lupa subscribe and share. Bye-bye. See you.